Alkisah, ada seorang pemuda yang sangat alim dan soleh. Kealiman dan kesolehannya itu tidak membuatnya berhenti untuk terus menuntut ilmu. Sebenarnya jarak rumahnya dengan tempat ia mengaji itu sangat jauh. Namun, pemuda ini tidak pernah mengeluh atau merasa malas untuk pergi mengaji. Sampai suatu ketika, terjadi peristiwa yang sangat menyentuh hati lantaran keteguhannya dalam mempertahankan keimanan dan menghalau godaan setan. Kisahnya demikian. Si pemuda ini awalnya hendak melakukan perjalanan menuju tempat dia biasa mengaji. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuan ini penasaran dengan pemuda nih, kenapa ada seorang pemuda bisa sealim dan sesoleh itu. Si perempuan ini pun akhirnya berpikir untuk menggoda supaya si pemuda mau terjerumus ke dalam perbuatan zina. Si perempuan ini pun menghampiri si pemuda dan mengajaknya untuk berkencan. Si pemuda ini sebenarnya tidak mau. Namun si perempuan itu terus memaksa dan mengancam jika tidak mau maka ia akan berteriak dan menuduhnya mau memperkosa. Karena takut akan terjadi hal buruk, si pemuda ini pun memberanikan diri untuk diajak kencan di rumah si perempuan cantik itu. Sesampainya di rumah, pemuda ini terus dirayu-rayu oleh si perempuan untuk mau menodainya, tapi si pemuda ini tidak mau. Merasa semakin sulit untuk menolak rayuan perempuan cantik itu, si pemuda ini sejenak terdiam dan di dalam hati ia berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan. Tiba-tiba si pemuda ini ingin buang air dan meminta izin kepada si perempuan untuk pergi buang air. Dulu sebelum menuruti keinginan si perempuan yang mengajak berbuat mesum itu, di dalam toilet, si pemuda ini mendapatkan petunjuk dari Tuhan untuk melumuri seluruh tubuhnya dengan kotorannya. Setelah itu ia kembali menemui si perempuan dalam kondisi seluruh tubuhnya terlumuri kotoran dan bau yang tidak sedap. Melihat si pemuda ini berlumuran kotoran, si perempuan ini pun mengusir pemuda itu dan ia selamat dari melakukan perbuatan mesum. Si pemuda segera mencari tempat untuk mandi dan berganti baju. Segera setelah itu, ia menuju ke pengajian. Singkat cerita, si pemuda ini pun sampai di tempat pengajian, namun nampaknya pengajian itu sudah penuh sesak dengan santri-santri yang lain. Untungnya pengajian itu belum dimulai. Si pemuda ini pun ikut mengaji meski harus duduk di paling belakang. Ketika gurunya mau memulai mengajar, si guru bertanya kepada para santri-santri tentang bau yang tercium oleh si guru. Ia bertanya kepada santri-santrinya namun tidak ada satupun yang tahu atau mengaku sebagai pemilik sumber bau tersebut. Sampai si guru ini berkeliling dan menanyai satu persatu santrinya. Karena merasa takut nanti dimarahi oleh guru, si pemuda ini lantas mengaku bahwa sumber bau itu berasal darinya. Ia kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di perjalanan menuju ke tempat ngajinya itu. Anehnya, si guru itu tidak marah. Justru ia sangat kagum dengan pemuda itu dan si guru berkata bahwa bau yang ia cium itu bukan bau kotoran melainkan bau surga. Mendengar perkataan gurunya itu, si pemuda sangat kaget. Sang guru pun akhirnya meminta si pemuda itu untuk berganti menjadi gurunya. Karena si guru itu meyakini bahwa si pemuda ini sebenarnya seorang waliullah atau kekasih Allah yang sudah dijamin masuk surga. Kisah ini sebenarnya adalah kisah hidup Hasan al-Basri, seorang ulama yang sangat terkenal dengan kealiman dan kesolehannya.